Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswadi Nur dengan NIM A1C121028 dari kelas reguler C angkatan 2021 dari program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Jambi. Nah, di sini video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah agama. Baik, masuk ke soal pertama, yaitu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat atau hari akhir, yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Kemudian rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu mengucap 2 kalimat syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, dan kelima haji bagi yang mampu. Kemudian rukun ihsan itu ada 3. Yang pertama beramal saleh, kemudian makrifat, kemudian yang terakhir muraqabah. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu membacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Sifat wajib bagi Allah yang pertama yaitu wujud, kemudian kidam, bako, mulhawatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wadaniyah, kodrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridat, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Kemudian sifat mustahil bagi Allah itu sama, ada 20 juga, yaitu adam, hudus, fana, umat, salatul hawadisi. Kemudian ada ittiyajul bighairihi, kemudian ada ta'adud, ajazun, karaha, jahlun, mautun, sumum, umyun, bukmun, ajizan, karihan. Kemudian ada jahilan, maitan, asama, amma, abakama. Kemudian yaitu ada sifat wajib dan mustahil bagi Nabi. Sifat wajibnya itu ada 4, yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Kemudian sifat mustahilnya itu juga ada 4, yaitu khizib, khianat, kitman, baladah. Lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Pertama itu niat usolli ala hazal mayiti arba'at takbiratin fardhul kifayati ma'mulillahi ta'ala. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan aliran terbesar umat muslim di Indonesia, bahkan dunia. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Sidayat Ta'liqat, kelompok ini terhimpun 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Kemudian Zubaidi dalam buku pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kajian tradisi Islam Nusantara, faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah mulai tersebar dan dikenal di seluruh dunia setelah 400 tahun hijrah Nabi. Kemudian lebih tepatnya sesudah musyawarah besar umat Islam yang dipimpin oleh Imam Abi Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan karena kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja merupakan pemahaman tentang akidah yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dikutip dari buku pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah oleh
Subaidi. Secara terminologis, Ahlussunnah wal Jamaah berasal dari 3 kata, yaitu ahlun yang artinya keluarga, golongan atau pengikut atau komunitas. Kemudian sunnah artinya itu segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW pada berupa perbuatan, ucapan dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu al-jamaah, yang artinya apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW masa Khulafaur Rasyidin, yakni Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari ketiga kata tersebut disimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Baik, lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah merupakan aliran terbesar umat muslim di Indonesia, bahkan dunia. Ahlussunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Sidayat Ta'liqat, kelompok ini terhimpun 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Kemudian Subaidi dalam buku pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, kajian tradisi Islam Nusantara, faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah mulai tersebar dan dikenal di seluruh dunia setelah 400 tahun hijrah Nabi. Kemudian lebih tepatnya sesudah musyawarah besar umat Islam yang dipimpin oleh Imam Abi Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan karena kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja merupakan pemahaman tentang akidah yang berpedoman pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dikutip dari buku pendidikan Islam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah oleh Subaidi. Secara terminologis, Ahlussunnah wal Jamaah berasal dari 3 kata, yaitu ahlun yang artinya keluarga, golongan atau pengikut atau komunitas. Kemudian sunnah artinya itu segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW pada berupa perbuatan, ucapan dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu al-jamaah, yang artinya apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW masa Khulafaur Rasyidin, yakni Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari ketiga kata tersebut disimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Lanjut ke soal nomor 5, yaitu jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Islam memandang ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang penting. Dalam mempelajari Al-Quran, kita saja patut memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kebenaran bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam Al-Quran banyak yang menganjurkan umat Islam untuk berpikir erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa membuktikan sesuatu kebenaran dengan menghubungkan ilmu pengetahuan kita dengan proses berpikir tentunya. Kita menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek, bukan berarti bahwa ilmu astronomi, geologi, agronomi, dan seterusnya harus didasarkan pada ayat tertentu atau hadis tertentu. Kalaupun ada ayat atau hadis yang cocok dengan kata sains, itu adalah bukti keluasan ilmu Allah yang meliputi segalanya. Sesuatu bukan berarti konsep iptek harus bersumber pada ayat atau hadis tertentu. Misal saja dalam astronomi ada ayat yang menjelaskan bahwa matahari sebagai pancaran cahaya dan panas, bahwa langit
atau bahan alam semesta berasal dari asap atau gas, sedangkan galaksi-galaksi tercipta dari kondensasi atau pemekatan gas tersebut, dan sebagainya. Ada sekitar 750 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Ayat ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah sehingga meliputi segala sesuatu yang menjadi tolak ukur kesimpulan iptek, bukan berarti bahwa konsep iptek menjadi didasarkan pada ayat-ayat tertentu. Yang dimaksud menjadikan akidah Islam sebagai landasan iptek bukanlah bahwa konsep iptek wajib bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi yang dimaksud bahwa iptek wajib bersandar pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ringkasnya, Al-Quran dan Hadis adalah standar mikyas iptek yang bukannya sumber masdar iptek. Artinya apapun konsep iptek yang dikembangkan harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika suatu konsep iptek bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka konsep itu berarti harus ditolak. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.